Halo anak-anak, apa kabarnya nih? Lose, kabar baik. Lose Faryani, apa kabarnya? Kabar baik. Gimana anak-anak yang di rumah? Ya, Lose Lucy dan Lose Faryani berharap kalian semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat semua ya. Puji Tuhan, hari ini kembali kita boleh beribadah, memuji Tuhan. Yuk adik-adik, kita bangun berdiri, kita nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu kita. Semua pakai gerakannya. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. 主的学校，主的学校，是我们儿童大家庭。敬爱天父，同道相亲，快乐的牺牲是生命。学习圣经，赞美不停。儿童孩主教会复兴，我主命令乐意遵行，一生一世荣耀主名。Ya, bagus semuanya. Ayo sekarang kita akan masuk dalam doa. Kita minta Lose Faryani pimpin kita dalam doa. Mari kita adik-adik kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih jika Tuhan sudah memimpin kami, memberikan kesehatan kepada setiap kami. Pada hari ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong kami mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan tolong kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu begitu baik kepada kita. Dia menjaga dan memelihara kita dari pagi sampai malam hari. Mari kita naikkan satu pujian Bapa, ku datang padamu. Kita pakai gerakan ya Lose Faryani ya. Pakai gerakannya anak-anak semua. Berdiri yuk. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Nah, Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik. Ya, di mana kita bisa tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang baik? Ada satu buah buku adik-adik
ya. Buku itu mengajarkan kita bagaimana kita menjalani hidup kita. Dan dari buku itulah kita tahu bahwa ada keselamatan melalui Tuhan Yesus. Nah, buku apa itu Lasevar ya? Ya, Alkitab ya adik-adik ya. Iya, benar. Alkitab itu adalah firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan sebuah lagu. Ku tahu Alkitab sungguh benar. Supaya kita bisa menerima firman Tuhan dengan baik. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Nah, Lause harap anak-anak semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Lause senang ya hari ini kita bisa jumpa lagi dalam sekolah minggu online. Nah, hari ini Lause akan membawakan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Anak-anak tangannya dilipat, matanya ditutup. Ingat ya, berdoa itu ngomong sama Tuhan, harus hormat dan sopan. Kita berdoa ya. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Kami mau berdoa untuk Lause yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami juga siap sebagai anak-anak Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Kami mau menyediakan telinga kami, hati kami untuk mendengar firman-Mu. Tuhan tolong kami agar kami boleh sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami untuk mendengar firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, cerita Alkitab Lause hari ini Lause ambil dari kitab 1 Samuel. Tapi sebelum Lause masuk dalam cerita, Lause mau cerita sedikit ya tentang teman-teman kalian. Nah, Lause mau cerita tentang 2 orang anak. Namanya Jenny dan Lina. Siapa tadi namanya anak-anak? Jenny dan Lina. Nah, pinter ya anak-anak bisa ingat. Nah, Jenny sama Lina ini, mereka itu adalah teman baik. Kemanapun mereka sering sama-sama. Di sekolah, bermain di rumah, karena rumah mereka juga dekatan. Nah, mereka juga sering berbagi makanan yang mereka punya. Mereka pokoknya adalah teman yang baik. Tapi suatu hari si Lina ini sikapnya berubah sama Jenny. Anak-anak tahu nggak kenapa? Nggak tahu kan? Nah, Lause mau kasih tahu kenapa Lina itu sekarang sudah nggak seperti dulu, nggak berteman dekat sama Jenny. Dia suka menjauh. Ternyata Lina ini iri sama Jenny. Loh, kok bisa iri? Kan mereka itu teman baik, kemana-mana selalu sama-sama, makan sama-sama. Ceritanya Lina sekarang rambutnya pendek. Si Jenny kan rambutnya panjang. Dulu mereka sama-sama rambut panjang. Nah, sekarang Lina rambutnya pendek. Lina ternyata gak suka rambut pendek. Dia melihat Jenny rambutnya panjang, dia jadi iri. Dia gak suka sama Jenny.
Karena dia melihat Jenny itu kalau rambutnya panjang bisa diikat, bisa pakai bando yang bagus, bisa dijalin, bisa pakai pita yang cantik-cantik. Sementara dia rambutnya pendek kayak Lause, gak bisa lagi cantik-cantik ya. Seperti kalian anak-anak biasanya suka ya kalau rambutnya panjang. Nah, bingung ya, kok gara-gara rambut pendek si Lina iri sama Jenny. Nah, anak-anak Lause mau kasih tahu ya, kalau rambut pendek itu juga bagus, cantik. Kenapa? Kalau mau mandi keramas gampang, tinggal keramas sendiri. Terus kalau mau pergi sisir rambutnya juga gampang seperti Lause. Lause nggak perlu lama-lama di depan kaca, mau iket-iket, mau dijalin-jalin, nggak perlu. Lause cuma ambil sisir sebentar aja seret-seret, selesai Lause sudah bisa pergi. Tapi kalau rambut panjang repot ya, lama. Nah, anak-anak ingat ya, rambut pendek itu cantik, rambut panjang pun cantik. Jadi kalau kita yang punya rambut pendek gak boleh iri sama teman yang rambutnya panjang. Karena pendek atau panjang cantik semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, hari ini Lause juga mau cerita. Tadi dari Alkitab ya, Lause sudah bilang dari kitab 1 Samuel. Sebelumnya Lause mau kenalin dulu 2 tokoh Alkitab lagi ya. 2 tokoh Alkitab. Nah nih, coba anak-anak lihat. Dia adalah seorang gembala yang berasal dari kota Bethlehem. Nah, gembala ini biasanya menggembalakan kambing domba punya ayahnya. Gembala ini bukan cuma menggembalakan kambing domba, tapi dia juga seseorang yang pintar memainkan musik kecapi ya. Nah, anak-anak sudah tahu belum kira-kira siapa gembala ini? Ayo, langsung tunggu, tahu nggak? Iya, pintar. Namanya Daud. Nah, gembala ini adalah Daud. Lause mau kenalin satu lagi ya. Nah, kira-kira ini siapa? Coba lihat gambarnya. Dia adalah seorang raja. Tahu kan anak-anak? Lihat tuh mahkotanya, pasti anak-anak tahu. Nah, kira-kira namanya siapa, tahu nggak? Ih, pinter. Namanya Raja Saul. Iya, anak-anak pinter ya. Gembala ini namanya Daud dan raja ini namanya Saul. Nah, sekarang Lause mau cerita dari Alkitab. Suatu hari Raja Saul itu kesal, tidak tenang. Ada yang mengganggu dia. Nah, pelayan-pelayannya segera pergi mencari seseorang yang bisa bermain musik untuk menghibur Raja Saul. Nah, pelayan-pelayannya pergi ke suatu daerah, pergi lagi ke tempat yang lain, sampai akhirnya mereka ketemu seseorang yang pandai bermain musik. Ternyata orang itu adalah gembala yang Lause ceritain tadi. Anak-anak ingat tadi siapa namanya? Pinter, namanya Daud. Nah, akhirnya Daud sang gembala dibawa ke istana. Sampai di istana, Daud mulai memainkan musik untuk Raja Saul. Daud mulai memainkan musik supaya Raja Saul tidak sedih lagi, supaya Raja Saul bisa terhibur. Nah, dengan pertolongan Allah, dengan musik yang dimainkan oleh Daud, akhirnya Raja Saul menjadi tenang kembali. Nah, anak-anak, Raja Saul sering merasa kecewa, sering merasa terganggu dan tidak tenang. Daud selalu memainkan musik untuk menghibur Raja Saul. Sampai suatu hari Raja Saul meminta
kepada ayahnya Daud supaya Daud boleh tinggal di istana. Nah, Daud dibawa tinggal di istana supaya bisa memainkan musik bagi Raja Saul. Raja Saul mulai mengasihi Daud, sayang sama Daud, karena Daud itu bukan cuma pandai main musik, tapi Daud juga seorang pemuda yang berani, pemuda yang hebat, kuat, dan terlebih Daud mengasihi Allah. Nah, anak-anak, bukan hanya Raja Saul yang sayang sama Daud, tapi juga orang-orang yang ada di sekitarnya mulai menyayangi Daud. Suatu hari bangsa Israel berperang melawan bangsa Filistin. Di antara bangsa Filistin itu ada seorang prajurit yang besar, tinggi sekali. Dia itu tingginya 2 kali dari Lause. Lause tingginya segini, dia lebih tinggi lagi. Nah, anak-anak bisa bayangkan ya, raksasa itu besar dan tinggi sekali. Namanya Goliat. Nah, anak-anak, tidak ada seorang pun yang berani melawan Goliat. Seluruh bangsa Israel takut, tidak ada yang mau maju berperang melawan Goliat. Tapi si Daud sang gembala itu berani maju melawan Goliat hanya dengan 5 buah batu dan sebuah umban. Daud maju melawan Goliat. Dan anak-anak, kira-kira menang gak Daud melawan Goliat yang besar itu? Coba lihat ini gambarnya. Nah, Goliatnya mati. Ini Daud. Wah, Daud hebat ya anak-anak? Hebat gak? Iya, Daud hebat. Tapi ingat, bukan Daud yang hebat. Siapa yang hebat? Wah, pinter anak-anak. Tuhan yang hebat. Tuhan yang menolong Daud bisa mengalahkan Goliat. Nah, Raja Saul senang ya karena Daud bisa menang melawan Goliat. Karena itu Raja Saul memberikan Daud posisi yang baik sebagai kepala pasukan. Nah, setiap tugas yang diberikan oleh Raja Saul, Daud selalu melakukannya dengan baik dan berhasil. Allah selalu menolong Daud. Sampai pada suatu hari. Nah, ketika Raja Saul dan Daud pulang dari berperang, banyak orang menyambut mereka. Di antara mereka ada para perempuan yang menyanyi, menari, bermain musik untuk menyambut kemenangan mereka. Tiba-tiba para perempuan itu bernyanyi, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Wah, anak-anak, berlaksa-laksa itu lebih banyak daripada beribu-ribu ya. Nah, Raja Saul yang mendengar hal itu mulai sedih, dia mulai kecewa, dia mulai marah. Kenapa? Karena orang banyak, perempuan-perempuan itu lebih memuji Daud. Bahkan nanti mereka mungkin lebih menyayangi Daud. Dan Raja Saul takut kalau nanti suatu hari Daud bisa jadi raja menggantikan dia. Sejak saat itu Raja Saul sedih. Dia sering merasa kesal dan marah. Nah, suatu hari ketika Daud sedang memainkan musik untuk Raja Saul, apa yang terjadi ya, kita lihat. Nah, tiba-tiba Raja Saul mengambil tombak dan melemparkannya kepada Daud. Wah, Raja Saul jahat ya, tapi Allah melindungi Daud sehingga Daud bisa mengelak. Daud tidak terluka. Nah, anak-anak, bukannya Raja Saul menyesal karena sudah jahat sama Daud, tapi makin hari
Raja Saul makin iri, makin benci sama Daud. Bahkan Raja Saul itu menempatkan Daud selalu di bagian depan kalau lagi perang, supaya nanti Daud bisa mati terbunuh. Tetapi Allah selalu menjaga Daud sehingga Daud selalu menang dalam perang. Makin hari Raja Saul makin iri, makin benci, sampai akhirnya Raja Saul meninggal dan Daud menggantikan Raja Saul menjadi raja. Nah, anak-anak, hari ini kita lihat cerita Lause tadi ya. Raja Saul itu awalnya baik, sayang sama Daud, tapi cuma karena Raja Saul iri, akhirnya Raja Saul membenci Daud. Anak-anak ingat ya, iri hati itu nggak baik. Iri hati itu sama dengan kita melakukan dosa. Iri hati itu berdosa. Jadi ingat, kita nggak boleh iri atas apa yang dimiliki oleh orang lain, apa yang menjadi keberhasilan orang lain. Seperti tadi Daud, dia berhasil selalu mengalahkan musuh, dipuji banyak orang, disayangi banyak orang ya. Nah, ingat, iri hati tidak baik. Tuhan membenci iri hati. Nah, sama seperti anak-anak, misalnya di rumah, mama beliin mainan baru untuk Dedek atau untuk Koko atau untuk Cece. Kita jadi gak seneng, kita cemberut-cemberut. Terus gak suka sama Koko, sama Cece atau sama Dedek karena mereka dibelikan mainan. Misalnya waktu mereka ulang tahun, ingat ya, gak boleh iri hati, karena iri hati itu bisa menyebabkan hubungan pertemanan gak baik. Terus terlebih ingat, iri hati itu berdosa. Kita harus puas dengan apa yang kita punyai, dengan mainan yang ada, dengan tas baru yang ada, dengan sepatu, dengan apapun yang kita punyai, kita harus bersyukur. Kita gak boleh iri hati. Misalnya nanti ya, sekarang kan anak-anak sudah lama gak ke sekolah, nanti tiba-tiba masuk sekolah, wah, temanku si Rini pakai baju baru, pakai tas baru, sepatunya baru, terus kalian mulai iri. Gak boleh, kita bersyukur dengan apa yang kita punya. Nah, ayat Alkitab hari ini Lause ambil dari Keluaran pasal 20 ayat 17. Kita baca sama-sama ya. Yang sudah bisa baca anak-anak mungkin TKB, kelas 1, kelas 2, bisa baca sama Lause sama-sama ya. Keluaran 20 ayat 17. Jangan mengingini apa yang dimiliki sesamamu. Nah, kalau isi Alkitab sebenarnya lebih panjang, tapi Lause ambil ya dari 2 kata pertama dan beberapa kata terakhir. Kita ulangi lagi ya. Keluaran 20 ayat 17. Jangan mengingini apapun yang dimiliki sesamamu. Bisa anak-anak ingat ya, hafal di rumah. Bisa dibantu mama, papa, Koko, atau Cece. Nah, kalau misalnya kita nggak iri hati, pasti kita akan memiliki wajah yang selalu tersenyum, gembira. Nah, beda kalau kita iri hati. Lihat nih, mau gak mukanya begini? Gak mau kan? Nah, anak-anak, cerita Lause sampai di sini ya. Nanti kita Lause yang lain akan cerita lagi minggu depan. Sebelum Lause tutup, kita akan berdoa dulu ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh mendengar firman-Mu. Tuhan, kami mau sama-sama belajar untuk tidak iri. Biarlah kami boleh merasa bersyukur untuk apa yang kami punyai, untuk apa yang Tuhan berikan buat kami. Karena kami tahu apa yang Tuhan berikan buat kami adalah yang terbaik. Biarlah kami boleh belajar untuk tidak iri hati terhadap apa yang dimiliki oleh teman-teman kami, oleh saudara-saudara kami.
tetapi kami tetap bersyukur untuk semua yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan yang baik, kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama-Mu. Amin. Nah, anak-anak, sekolah minggu kita sampai di sini ya. Sampai jumpa. Nah, anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang Lause mau anak-anak berjanji, tapi bukan sama Lause, berjanjinya sama Tuhan Yesus bahwa kita akan rajin berdoa, lalu rajin baca Alkitab, lalu menceritakan firman Tuhan kepada teman-teman kita, orang lain menjadi saksi Tuhan. Kita naikkan satu pujian, Tuhan Yesus aku berjanji. Kak Sufar, kita pakai gerakan ya pujiannya Ya, ya. kita Yuk pakai anak-anak gerakan. kita semua bangkit berdiri, kita pakai pakai gerakan. Tuhan Yesus aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Sekali lagi, Tuhan Yesus aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Nah, anak-anak, kita sudah menyelesaikan ibadah kita pada hari ini. Kita akan nyanyi lagu Bapa Terima Kasih, pertama dalam bahasa Indonesia, lalu Mandarin. Setelah itu Lause Lucy akan menutup kita dalam doa penutup. Ya, yuk kita semua ambil sikap berdoa, lipat tangannya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Thiên Phú vô can duyên Thiên Phú vô can duyên我们在天上的父亲，我深深感谢你。Ayo anak-anak kita masuk dalam doa. Bapa, sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan, di mana kami boleh melalui hari-hari kami dengan pemeliharaan Engkau. Terima kasih ya Bapa, di mana hari ini kami juga boleh kembali beribadah walaupun beribadah di rumah. Kami percaya tetap pemeliharaan Engkau ya Tuhan. Engkau akan senantiasa menyertai setiap pribadi kami. Dan kami percaya ya Tuhan bahwa virus corona ini akan segera berlalu sehingga kami boleh kembali beribadah di gereja. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hari-hari kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang memimpin setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, anak-anak,
ibadah kita sampai hari di sini ya. Nah, ingat pesan Laus Lucy dan Laus Variani. Tetap jaga kesehatan ya, supaya kita tetap ketika nanti sekolah minggu sudah mulai, anak-anak kembali lagi boleh beribadah di sekolah minggu. Dan jangan lupa tetap berdoa.